Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Iswanto SPD selaku Kepala SD Negeri 2 Teburu. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Teburu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas ini dalam acara pengimbasan pelatihan Litnum, literasi dan numerasi tahap 1 yang telah saya dapatkan pada waktu diklat kemarin di Hotel Aliante Malang yang diselenggarakan oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita semua petunjuk dari jalan yang jahiliyah menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk menghadiri pengimbasan ini sehingga saya bisa mendapatkan gambar atau video sebagai tugas pengumpulan RTL pengimbasan dalam pelatihan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, masih semangat ya? Langsung saja. Sebelum kita memasuki materi, ini ada ice breathing seru. Saya juga mendapatkan ice breathing ini pada waktu pelatihan kemarin. Sebelumnya saya cerita dulu Bu ya, pada waktu di sana saya kan 4 hari di sana, saya menerima materi itu ada literasi dan numerasi dengan 2 pemateri. Yang pertama materi literasi dan yang kedua materi numerasi. Di sini saya memaparkan materi itu sehingga bisa memberikan pengimbasan kepada Bapak Ibu. Hanya maksudnya enggak semua, hanya sesuai Bapak Ibu bisa berdiri semua. Sambilnya ini boleh Bapak Ibu. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Itu Bapak Ibu tepuk tangan semua. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini di literasi ini ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama tentang pemahaman literasi. Coba. Ini ada beberapa kalimat, nanti beberapa pernyataan yang bisa digunakan untuk materi pertanyaan pemantik untuk melihat seberapa pemahaman Bapak Ibu tentang literasi itu sendiri. Untuk yang pertama nanti diucapkan buka titik jos gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk pernyataan yang tepat.
munculkan pernyataannya. Coba. Untuk yang pertama, literasi tidak hanya baca tulis. Oke sih masih. Bukan titik jos, Pak. Bukan itu. Ayo, tulis semuanya. Jos. Literasi tidak hanya baca tulis. Tidak tepat. Coba sekarang saya munculkan ya pernyataannya. Nah, tepat. Kalau tepat tadi berarti buka titik jos. Pintar ibu-ibu sekarang yang sukanya buka titik jos. Iya, literasi itu tidak hanya baca tulis. Karena di situ sudah ada Bapak Ibu, literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja atau membaca dengan fasih dan keterampilan menulis yang mekanistis. Nah, literasi adalah kemampuan dan praktik seseorang dalam memahami, menganalisis, merefleksi informasi dalam teks, membuat koneksi antar informasi, serta menyajikan gagasan secara terstruktur, analisis, kreatif, dan imajinatif. Jadi tidak hanya baca tulis itu termasuk literasi itu tidak hanya tentang baca tulis saja, bisa dari gambar, bisa dari bunyi, gestur. Itu ya Bapak Ibu. Untuk pernyataan yang kedua, teks untuk kegiatan membaca atau pembelajaran tidak hanya teks tulis. Bukan Bukan jos. Coba, iya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti sudah paham pernyataan ya Bapak Ibu ya, sudah paham. Iya tepat. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal. Nah di sini nanti kita juga akan mengetahui multimodal itu yang bagaimana. Multimodal itu yang banyak itu Bu ya. Lanjut untuk pernyataan yang ketiga. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku atau bacaan apa saja yang tersedia di sekolah. Ngopi sih masih. Ngopi sih masih. Ini tidak tepat. Kenapa Bapak Ibu tidak tepat? Karena buku di sekolah itu pasti kan banyak beragam ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan kemampuan siswa membaca itu kan berbeda-beda. Apalagi siswa kita di jenjang SD kan banyak buku bacaannya itu harus bisa menyesuaikan karakter beserta didik. Lanjut. Untuk pernyataan yang keempat, anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Tidak tepat karena anak yang lancar membaca itu hanya bisa membaca saja, belum tentu memahami. Pernyataan yang kelima, kegiatan membaca dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Masih lanjut. Iya, tidak hanya mata pelajaran bahasa Indonesia saja, tapi semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Lanjut ke pernyataan yang keenam, guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Masih ya. Kita sebagai guru harus punya asesmen. Lanjut, pernyataan yang ketujuh, guru tidak perlu memodelkan atau melatihkan cara atau strategi membaca karena peserta didik yang diharapkan
ngopi sih masih ya. Kita sebagai guru harus bisa memodelkan ya Bu, karena nah ini ada apa diagram tentang peran guru dengan peran peserta didik. Ketika guru sebagai model, maka peran peserta didik itu hanya sedikit ya Bapak Ibu. Kalau instruksi ini instruksi bersama, nah lebih banyak. Kalau praktek sama-sama dengan berkolaborasi. Nah, ketika kita tugas kita tentang praktek mandiri, anak lebih banyak perannya, gitu, ya. Lanjut ke pernyataan yang ke-8, pembelajaran membaca dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Buka titik jos. Buka titik jos. Malu. Iya betul. Ini biasanya Bu Sofi ini ya, yang menggabungkan bunyi huruf. Lanjut Bapak Ibu, ini tentang ada refleksi, bisa dibuka HP-nya Bapak Ibu, nanti di-scan di sini, tidak? Tapi di HP-nya harus ada Google Slide-nya dulu ya Bapak. Oke, sudah punya Google Slide? Belum punya Bu. Di-scan, nanti diisi ya Bapak Ibu, pemahaman lama sebelum mendapatkan ini, maksudnya sebelum mengetahui itu tadi loh, dengan pemahaman baru. Nanti ditulis di situ ada nama, buat di scan Bapak Ibu. Buat nggak ada scan. Buat ada scan. Nanti HP itu ada Google Bu. Iya, tapi pindah. Scan. Nah, scan. Scan yang di Bu. Bisa Bu dari belakang. Kalau tidak bisa maju boleh. Lima akses. Iya, kita ada. Iya. Pakai ini Bu, nama belajar IT. Belajar IT. Udah belajar lagi ya? Iya. Aku kayak instan slide. Iya, belajar lagi. Saya Pak. Agak Iya, iya. Oh, bisa Bu. Dipilih mau ada yang udah ini gua sekian hari. Tapi saya nggak HP. Iya. HP nya nggak mau. kurang segini. Kita di luar di dulu. Benar. Enak enggak? Sange. Iya. Kurang parah. Oh, dari ada teman saya itu dari Banyuwangi itu mendapatkan buku bacaan bermutu itu Bu, dikasih apa katanya, loh kok bisa dapat buku itu ya, tiba-tiba dikirim dari Mas Menteri katanya ya Bu, iya berupa buku 200 buku. Kalau ini linknya saya dikasih linknya karena katanya ya sama seperti Tapi berupa PDF. berupa PDF. Lupa hantu buat nyoto. Aku kopi ya. Kalau kirim ke nah itu Bu, bisa diakses, itu banyak sekali sampai 200 kan
Oke, 200. Lanjut ke ini ya Bu. Ini kemarin saya juga di sana mempraktekkan tentang cara memberi bacaan menceritakan, ya, cara memegang buku juga bagaimana. Nah, seperti ini. Karena anak-anak itu senang diceritani, apalagi kalau di rumahnya sama bapak ibunya sebelum tidur diceritani. Kalau punya buku ya bisa. Nah, seperti ini Bu, kalau pegangnya seperti ini. Kemarin itu saya praktek tentang ulur-ulur yang ada di bacaan itu. Nah, lanjut ke sini ya Bapak Ibu. Ini tentang lingkungan yang kaya literasi. Di sekolah kita memang bukunya masih kurang nih Bapak Ibu. Jadi ya kalau kita sebagai guru ya harus bisa usaha sendiri lah. Nanti boleh yang saya share itu tadi bisa dipraktekkan setiap kali, utamanya di kelas rendah. Jadi dengan anak mendengarkan cerita itu sudah termasuk literasi kan Bapak Ibu? Sudah termasuk ada literasi, ada buku yang tentang numerasi juga. Nanti bisa tambah yang khusus untuk numerasi maksudnya. Nah seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada untuk cara memanjang buku juga Bapak Ibu. Cara memanjang buku. Nah, Yang bisa kan 474 sama gitu. Nah, Ditempel pakai tempel. cara memanjang buku. Kalau menurut Bapak Ibu lebih baik yang mana, yang A atau yang B? Yang B. Jadi bisa memotivasi anak. Oh, bukunya apa? Jadi sebelum memberikan bacaan, maksudnya sebelum kita menceritakan ke anak, ibu-ibu bisa ini isinya apa ya kira-kira ya, nanti ceritanya tentang apa, tentang guru kami. Anak-anak kan biasanya melihat gambarnya ya. Guru guru Bu, apa ini gambarnya kalau misalkan nggak mengenal. Jadi diberi pertanyaan pemancing terlebih dahulu, baru kita bisa menceritakan. Kalau kemarin tentang ulur-ulur, boleh diminta anak-anak untuk ke depan diukur, kan tentang ulur-ulur diukur, boleh langsung mempraktekkan dengan anak itu